Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu berada dalam kesehatan dan keimanan dan semangat untuk terus menimba ilmu pengetahuan. Seperti pepatah mengatakan, semakin diasah semakin tajam, yang artinya jika kita giat untuk belajar, maka kita akan semakin pandai. Dengan bismillah, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Pernahkah Anda bergerak? Tentu saja jawabannya pasti pernah. Sesuatu dikatakan bergerak jika posisi atau kedudukannya berubah dari keadaan awal. Misalnya, kita dari kamar ingin ke dapur. Nah, apakah jalan yang kita tempuh untuk berpindah dari kamar ke dapur termasuk jarak atau perpindahan ya? Nah, oleh karena itu mari kita pelajari berikut ini. Cabang ilmu fisika yang secara khusus mempelajari gerak disebut dengan mekanika. Dinamakan ilmu mekanika karena pada saat itu ilmu gerak sering berhubungan dengan ilmu-ilmu mesin. Di kalangan ilmuwan muslim, kita mengenal seorang ahli mesin bernama Al-Jazari yang hidup tahun 1100-an. Al-Jazari dikenal sebagai ahli mekanik yang membuat mesin penggilingan, jam air, pompa hidrolik, dan mesin-mesin otomatis. Seiring perjalanan waktu, ilmu mekanika kemudian terpecah menjadi ilmu mekanika yang lebih bersifat teoritis dan ilmu mesin yang bersifat praktis. Mekanika dibagi dalam dua pokok bahasan, yaitu dinamika dan kinematika. Dinamika mempelajari gerak benda dan penyebab benda itu bergerak. Adapun kinematika hanya mempelajari cara benda bergerak. Yang akan kita pelajari adalah jenis gerak dalam kinematika, yaitu pada gerak lurus. Besaran fisika dalam gerak. Ada jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda. Lintasan yang ditempuh dari A ke B disebut dengan jarak, sedangkan perubahan posisi dari A ke B disebut dengan perpindahan. Jarak tidak bergantung pada arah sehingga termasuk besaran skalar, sedangkan perpindahan bergantung pada arah sehingga termasuk besaran vektor. Contoh soal, mobil bergerak ke utara sejauh 3 km, lalu berbelok ke barat sejauh 4 km. Maka tentukanlah jarak dan perpindahan mobil tersebut dari posisi awal hingga posisi akhir. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jadi, 3 km ditambah 4 km sama dengan 7 km. Untuk menghitung perpindahan, kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5, sehingga perpindahannya adalah 5 km. Selanjutnya, ada kelajuan dan kecepatan. Seringkali dua istilah ini dianggap sama, padahal berbeda. Kelajuan yaitu jarak dibagi waktu, sedangkan kecepatan yaitu kelajuan yang mempunyai arah, sehingga termasuk ke dalam besaran vektor dan dapat bernilai positif atau negatif. Sedangkan kelajuan termasuk besaran skalar dan selalu bernilai positif. Alat untuk mengukur kelajuan disebut dengan speedometer, sedangkan alat untuk mengukur kecepatan disebut dengan velocitometer. Contoh dari kelajuan yaitu sepeda motor bergerak dengan kelajuan 50 km per jam. Sedangkan kecepatan contohnya sepeda motor bergerak ke barat dengan kecepatan 40 km per jam. Nah, terlihat kan bedanya? Pada kecepatan terdapat arah, yaitu ke barat. Selanjutnya ada kelajuan rata-rata, merupakan hasil bagi jarak total yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Oleh karena jarak merupakan besaran skalar, maka kelajuan rata-rata juga besaran skalar. Jadi kelajuan rata-rata tidak bergantung pada arah. Persamaan kelajuan rata-rata. V sama dengan S per T. Yang mana V sama dengan kelajuan rata-rata dengan satuan M per S. S sama dengan jarak rata-rata dengan satuan meter.
T sama dengan selang waktu dengan satuan sekon. Kecepatan rata-rata merupakan hasil bagi perpindahan dan selang waktunya. Karena perpindahan merupakan besaran vektor, maka kecepatan rata-rata juga merupakan besaran vektor. Kecepatan rata-rata searah dengan arah perpindahan. Dua kecepatan rata-rata bernilai sama hanya jika besar dan arahnya juga sama. Rumus kecepatan rata-rata yaitu V sama dengan delta S per delta T, yang mana V sama dengan kecepatan rata-rata, delta S sama dengan perpindahan, dan delta T merupakan selang waktu. Contoh soal, mobil bergerak ke utara sejauh 3 km, lalu berbelok ke barat sejauh 4 km dalam waktu 2 jam. Tentukanlah kelajuan dan kecepatan rata-ratanya. Nah, karena contoh soal sama seperti sebelumnya, oleh karena itu kita ketahui jaraknya sama dengan 14 km dan perpindahannya adalah 10 km. Dan diketahui waktunya atau T sama dengan 2 jam. Kelajuan rata-rata sama dengan jarak dibagi dengan waktu, sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7 km per jam. Untuk kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi dengan selang waktu, sama dengan 10 km dibagi dengan 2 jam, sama dengan 5 km per jam. Kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat. Kelajuan sesaat adalah kelajuan pada suatu saat tertentu. Demikian juga kecepatan sesaat adalah kecepatan pada suatu saat tertentu. Selanjutnya ada percepatan, yaitu perubahan dari kecepatan. Percepatan digunakan untuk penambahan kecepatan, yang mana percepatannya bernilai positif, ataupun pengurangan kecepatan, yang mana percepatannya bernilai negatif. Percepatan rata-rata dirumuskan dengan A sama dengan V1 dikurang V2 dibagi delta T. Percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan yang berlangsung dalam selang waktu yang sangat singkat dan dirumuskan dengan contoh soal. Diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berapa percepatan yang dialami oleh mobil tersebut? Diketahui V1 sama dengan 2 meter per sekon, V2 sama dengan 4 meter per sekon, T1 sama dengan 0 sekon, T2 sama dengan 10 sekon. Maka kecepatannya atau A sama dengan delta V per delta T, sama dengan V2 dikurang V1 dibagi T2 dikurang T1, sama dengan 2 dibagi 10, sama dengan 0,2 meter per sekon pangkat 2. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.